Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mugi Raharjo MKom, dosen Fakultas Teknologi Informasi, home base di program studi Informatika Universitas Nusa Mandiri. Pada kesempatan ini saya akan membawakan video pembelajaran dari mata kuliah Routing Switching Esensial. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami tentang konsep routing, kemudian static route, kemudian memahami dynamic route, kemudian konsep dasar jaringan pada switch, konfigurasi switch, serta mampu membuat jaringan virtual local area network atau VLAN. Dan mahasiswa memahami tentang akses control list, kemudian mahasiswa memahami karakteristik dari DHCP dan mampu melakukan konfigurasi DHCP server dan juga DHCP client, serta mahasiswa memahami dan mampu melakukan konfigurasi Network Address Translation atau biasa disebut dengan NAT, dan kemudian melakukan device discovery, management, dan maintenance, serta praktis atau praktek pada Cisco Packet Tracer. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi pada pertemuan ke-11, yaitu tentang Virtual Local Area Network atau biasa disebut dengan VLAN, di mana pada sub CPMK ke-11 dalam RPS dikatakan mahasiswa mampu memahami jaringan Virtual Local Area Network dengan 3 penilaian indikator sebagai berikut, yaitu dapat menjelaskan dan memahami Virtual Local Area Network, dapat menjelaskan dan memahami VLAN segmentation, dapat menjelaskan dan memahami VLAN implementation. Nah, itulah terkait tentang indikator penilaian dan sub CPMK dari pertemuan ke-11 ini yang membahas tentang VLAN. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam materi pertemuan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Hari ini kita masuk ke pertemuan 11. Ya, pertemuan 11 dalam mata kuliah Routing Switching Esensial, di mana materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah tentang Virtual Local Area Network. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan routing dan switching di konfigurasi dengan router Cisco, switch Cisco, dan konfigurasi. Nah, kemudian ada metode lagi di dalam pertemuan 11 ini, yaitu adalah Virtual Local Area Network atau singkatannya VLAN. Nah, secara definisi, VLAN merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam perangkat jaringan berbasis local area, ya, atau juga bisa berbasis MAN. Nah, tergantung dari kebutuhan dari si perusahaannya, dia ingin menggunakan metode ini atau tidak. Nah, tentunya dalam virtual LAN ini tidak ada yang namanya bentuk fisik dari perangkatnya. Contohnya kalau di perangkat PC ataupun proyektor, itu kan ada yang namanya port. Nah, sementara untuk VLAN ini dia nggak ada bentuk fisiknya, jadi hanya sebatas di dalam sebuah hardware, bayang-bayang seperti ini, semacam virtualisasi. Nah, keunggulannya sebuah VLAN ini nanti akan memisahkan, di sini ada poinnya, ya, memisahkan broadcast jaringan di masing-masing virtual local area yang didaftarkan. Ya, sama seperti
seperti halnya kalian pernah mempelajari subnetting. Kalau di subnetting pada saat itu ada yang namanya bagian segmentasi, di mana ada segmen 1, 2, dan 3 yang memiliki segmentasinya masing-masing. Sama, VLAN juga akan membagi, tapi bukan menggunakan segmen, dia menggunakan yang namanya VLAN ID. Dia menggunakan VLAN ID sebagai identitas dari masing-masing VLAN tersebut. Nah, ini adalah contoh sederhananya bagaimana penggunaan VLAN di sebuah jaringan komputer. Jadi kalau misalkan ada 3 buah floor di sebuah perusahaan, 3 buah lantai, kemudian dari masing-masing lantai ini kita mau memisahkan segmentasinya menggunakan VLAN. Ada VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Nah, maka kita bisa menggunakan VLAN untuk bisa memisahkan masing-masing bagian seperti bagian IT, HR, dan sales. Nah, itu bisa kita pisahkan menggunakan ID VLAN tadi dari angka 1 sampai dengan 1001. Baik. Nah, ini ada sebuah simulasi. Jadi ketika jaringan komputer itu tidak menggunakan VLAN, misalkan dari base ini mengirim ke sini, base yang ada di sini. Maka ketika tidak menggunakan VLAN, dia akan mengirim juga ke student, ke fakultas, ke atas dan ke bawah, semua dikirim broadcast data tersebut. Sehingga ketika misalkan tidak menggunakan VLAN, bisa saja kalau misalkan datanya itu cukup besar, bisa terjadi yang dinamakan dengan broadcast storm. Dari broadcast, ya, kita pernah simulasikan di Cisco Packet Tracer bagaimana kalau kita kirim tanpa subnetting atau tanpa VLAN, maka dia akan kirim ke semua PC yang ada. Tapi jika sudah dilakukan subnetting atau VLAN, maka si quest ini dia akan mengirim hanya ke sesuai dengan identitasnya, sesama identitasnya, sesama ID VLAN-nya, yaitu base dan base. Nah, itulah perbedaan sederhana jika kita menggunakan VLAN atau tidak menggunakan VLAN. Oh ya, dan satu lagi, untuk bisa menggunakan fitur VLAN ini kita harus menggunakan switch tipe apa? Switch kan ada 2 tipe, ada unmanaged dan managed. Berarti kita harus menggunakan tipe yang mana? Managed ya. Nah, jadi kita harus menggunakan switch tipe manageable. Nah, agar bisa mengkonfigurasi si VLAN-nya. Kalau switch yang biasa unmanaged nggak akan bisa dikonfig karena dia statusnya hanya sebatas penghubung dari masing-masing jaringan. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini juga sama, simulasi yang dilakukan ya. Jadi ketika PC 1 melakukan pengiriman paket data, maka paket tersebut hanya di-broadcast terhadap VLAN yang sama. Ya, contoh VLAN 10, berarti dikirimnya ke VLAN 10 juga antara fakultas dan fakultas juga. Ya, jadi kalau pengiriman dari students, dia juga harus mengirim ke students karena VLAN-nya sama VLAN 20. Nah, itu yang membedakan antara tidak menggunakan VLAN dan menggunakan VLAN. Ya. Nah, manfaat lainnya tadi seperti yang dikatakan, yaitu dapat membatasi sebuah broadcast pada jaringan. Kemudian VLAN menggunakan broadcast domain tersendiri. Kemudian sebuah frame broadcast yang dikirim oleh perangkat di dalam VLAN tertentu hanya diteruskan dalam VLAN itu saja. Jadi tidak akan di-broadcast ke seluruh jaringan yang ada. Sehingga VLAN mampu menjaga kinerja dari sebuah jaringan dengan menerapkan sistem keamanan yang oke. Nah, ini yang dimaksudkan ini tadi adalah ID-ID yang ada di
didalami tadi ada default VLAN, ada data VLAN yang sudah dilakukan pendaftaran ID, ada native VLAN dan region VLAN. Ya. Native VLAN biasanya dengan angka 99. Baik, kemudian implementasi VLAN seperti apa? Nah, implementasi VLAN berarti seseorang harus bisa mengkonfigurasi VLAN di sebuah switch-nya mulai dari penomoran 1 sampai 1500. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan extend range VLAN dari 1006 sampai dengan 4096. Ya, bisa digunakan. Ya, jadi pemisahnya adalah di angka 1002 sampai dengan 1005. Ya, karena itu ada angka default VLAN di situ. Baik. Nah, pembuatan VLAN-nya, konfigurasinya kalian harus masuk ke dalam ini configure terminal, kemudian create VLAN spasi ID-nya mulai berapa, ya. Oke, jadi terus melakukan penambahan nama pada VLAN, ya, kemudian di add untuk mengkonfirmasi selesainya penambahan pada VLAN. Ya, seperti itu. Nah, kemudian contohnya seperti yang ada di sini. Ya, misalkan mau menambahkan VLAN 20, maka seseorang bisa mengklik VLAN spasi 20, kemudian namanya adalah students, kemudian di add. Nah, kira-kira seperti itu sederhananya penambahan ID VLAN dan nama pada VLAN. Ya. Kemudian berikutnya adalah menetapkan portnya. Jadi selain kita menambahkan ID dan menambahkan nama VLAN, ya, kita juga harus mendaftarkan si portnya supaya jelas kita mau mendaftarkan port berapa di sini. Apakah F01, apakah F018 atau seterusnya. Ya, jadi identitas VLAN ditentukan juga melalui portnya. Jadi port itu akan menjadi sesuatu yang bisa ditetapkan kepada si VLAN-nya. VLAN 20 misalkan untuk port berapa aja, apakah F01, 2, 3 dan seterusnya. Bisa juga diterapkan ke beberapa port selain satu port aja. Jadi nggak cuma satu port, bisa diterapkan ke beberapa port. Ya. Kemudian adalah menghapus VLAN. Nah, ini. Jadi kalau misalkan seseorang pastikan ada salah ketik ya, atau salah ketik gitu kan. Nah, jadi bisa juga dilakukan penghapusan. Nah, penghapusan ini tujuannya kalau misalkan ada yang salah, misalkan harusnya ketiknya 20, ternyata salah ke 21. Nah, maka bisa dihapus dengan perintah apa di sini? No spasi VLAN spasi ID-nya berapa. Nah, maka dia otomatis nanti akan terhapus dari daftar yang sudah ada di sini. Kembali ke default si berapa ini? FA paling dicontohkan. Ya, jadi VLAN 20 ini jadi tidak ada di sini. Masuk kembali ke default. Nah, ada dia merasa oh salah nih, angka 20 mau diganti ke berapa? Nah, berarti harus dihapus dulu, baru ditambahkan lagi. Nah, itu cara menghapus sebuah ID pada VLAN. Nah, next. Nah, kemudian ada juga mode trunk di sini. Nah, perbedaannya seperti apa? Oke, kita lihat di sini. Kalau di VLAN sederhana, biasanya dia masih dalam cakupan satu buah switch yang sama. Nah, tetapi kalau mode terang biasa digunakan ketika ada beberapa switch, ada switch 1, 2, dan 3. Dan kemudian di switch 1, 2, dan 3 ini ada VLAN yang sama. Contohnya, ada fakultas di sini, fakultas di sana, ada students, ada guest student. Nah, maka kalau misalkan semuanya mau bisa saling berkomunikasi dari sisi kiri ke kanan, maka dia harus menggunakan mode trunk.
VLAN 99 sebagai manajemen dan alif tadi, dan kemudian VLAN 10 didaftarkan ke fakultas, 20 untuk siswa dan 30 untuk tamu. Nah, kemudian port yang didaftarkan ada di sini, ada FO15 sebagai terangnya, berarti yang terhubung dari sisi sini ke sini. Nah, kemudian dari 11-17 ada VLAN 10, 18-24 ada VLAN 20, 6/10 ada VLAN 30. Nah, itu perbedaannya dari skema ini. Jadi masing-masing VLAN sudah didaftarkan, sehingga dia bisa nyebrang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan untuk yang namanya konfigurasi terang tadi. Nah, ini konfignya. Jadi perbedaannya adalah di bagian sini. Kalau di switch VLAN biasa namanya adalah switch port mode access. Nah, kalau di terang namanya switch port mode terang. Berarti yang di terang hanya sisi sini saja, ya, tidak perlu semuanya didaftarkan sebagai terang. Nah, nanti tinggal didaftarkan switch port terang kalau VLAN berapa aja sih yang mau dilakukan tracking ini. Berarti kita harus mendaftarkan apa? 10, 20, 30, dan 99. Jadi dengan cara mendaftarkan ke seluruh VLAN yang ada di jaringan ini, maka bisa terhubung satu sama lain baik dari sisi kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, itulah fungsinya dari mode terang tadi. Ya, sampai sini paham? Paham ya? Baik. Nah, ini juga salah satu contohnya penggunaan terang ada di sisi sebelah sini. Ya. Berarti yang akan didaftarkan sebagai terang itu adalah FO1. Kemudian terang akan juga mendaftarkan VLAN 10, 20, dan 30 beserta native VLAN-nya sebagai penghubung dari terang tersebut. Nah, jadi itulah bagaimana kita mendaftarkan, ya, sebuah VLAN masuk ke dalam mode terang. Nah, ini salah satu contoh skemanya yang nanti bisa kalian implementasikan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, tinggal kalian implementasikan, ikuti konfigurasi yang ada di sini. Ya, nanti minggu depan kita akan review kembali apa yang sudah kalian kerjakan dalam aplikasi tersebut. Ya, jadi kalian config mulai dari sisi sebelah kiri sampai dengan di kanan, dan nanti bisa saling melakukan komunikasi antar VLAN satu sama lain. Ya. Nah, statusnya ketika kita menambahkan show VLAN div, maka akan muncul VLAN yang sudah didaftarkan, yaitu 10 dan 20. Nah, jadi dia sudah lepas dari defaultnya. Tadinya dia masuk di default, sekarang sudah ada di luar dengan nama sendiri, nama masing-masing, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, ini penjelasan mengenai tracking protokol. Ya, jadi fungsinya untuk melakukan komunikasi antar VLAN dengan switch-switch yang berbeda. Jadi kalau switch-nya hanya ada satu, maka config-nya adalah mode akses. Tapi kalau switch-nya ada lebih dari satu, berarti mode terang. Nah, itu ya perbedaannya antara si terang dan mode akses. Oke. Nah, VLAN tracking protokol juga ada yang namanya adalah FTP. Ya, dia menyediakan metode untuk tracking antar perangkat VLAN. Ya, FTP ini digunakan untuk menjaga konsistensi VLAN tadi. Jadi salah satu yang berjalan dalam mode tracking adalah FTP. Dan ini contoh skemanya seperti ini. Ya, jadi supaya nanti semua switch ini bisa saling berhubung satu sama lain, maka dibutuhkan tracking di sini. Kemudian nanti dia bisa terhubung mulai dari VTP kliennya ini ke tempat ini, bisa terhubung satu sama lain, semuanya ke VTP server menggunakan tracking.
Nah, tracking ini juga bisa berjalan juga bersamaan dengan router. Nanti ada materinya lagi bagaimana VLAN ini bisa berjalan bersamaan dengan konfigurasi router. Jadi ada beberapa fungsi utama VPP, yaitu pertama adalah VPP Center, dia melakukan create, penambahan, kemudian bisa menghapus sebuah VLAN. Kemudian ada VPP Client, dia menerima dan menyimpan informasi saja dari si servernya. Kemudian ada VPP Transparent, dia tidak dapat menyimpan informasi VLAN pada VLAN-nya, hanya dapat meneruskan info VLAN yang diterima dari VPP server ke VPP Client. Jadi yang menyimpannya itu adalah di sisi client, bisa dia menyimpan. Kemudian server tugasnya untuk melakukan penambahan, penghapusan atau edit, nah itu bisa. Oke, nah dari tadi beberapa materi baik VLAN mode akses dan VLAN mode ground, saya ingin dari kalian bisa melakukan diskusi dan tanya jawab. Silakan. Untuk yang mau bertanya bisa angkat tangan. Ya, Cecep silakan. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih gambaran sederhananya VLAN bekerja dalam jaringan Pak? Oke, baik, sederhananya ya. Tadi seperti gambar yang telah ada di slide. Jadi contohnya misalkan Cecep akan bangun sebuah perusahaan. Misalkan Cecep ingin membangun sebuah perusahaan dengan misalkan ada 4 lantai, lantai 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada beberapa bagian di perusahaan tersebut, misalkan seperti HR, kemudian IT, kemudian misalkan marketing, ya, kemudian misalkan ada staff. Kemudian di setiap lantai ini supaya bisa saling terkoordinasi, masing-masing bagian ada di setiap lantai, jadi nggak bisa-bisa. Jadi setiap lantai itu ada perwakilan masing-masing. Misalkan supaya koordinasinya lebih mudah dengan bagian IT, dengan bagian HR, misalkan seperti itu. Nah, Cecep harus mendaftarkan masing-masingnya VLAN. Nah, setiap lantai misalkan ada 4 PC. Nah, misalkan di sini ada HR, yang juga ada HR. HR ini akan didaftarkan oleh Cecep. Misalkan mempunyai VLAN 10. Kemudian IT di VLAN 20, marketing di VLAN 30, staff di VLAN 40. Nah, jadi ketika nanti si HR mengirimkan suatu paket data, maka switch akan mengirimkan hanya kepada si HR aja, gak akan dia mengirimkan ke si ID, marketing atau staff. Nah, tadi itu jadi bisa menghindari namanya apa tadi, broadcast, badai broadcast. Nah, begitulah sederhananya VLAN bekerja di sebuah jaringan. Tetapi walaupun konfignya sederhana, namun kalau di perusahaan yang besar penggunaan lalu lintas datanya, maka itu sangat berguna agar tidak terjadi switchnya hang, restart sendiri gitu kan, atau jaringannya down dan lain sebagainya. Nah, jadi itu cukup berguna bagi skala besar. Oke, pertanyaan berikutnya sekarang ada yang ingin bertanya? Ya. Kenapa harus diberikan menggunakan fenomena? Penomoran pada VLAN ya. Jadi penomoran pada VLAN tadi yang kita sudah pelajari dari angka 1 sampai 1005 ya. Nah, tapi kemudian dari 1002 sampai 1005 itu merupakan
default ya. Nah, jadi sama seperti halnya IP address, penggunaan IP address, yang namanya IP pasti ditujukan untuk identitas. Jadi untuk membedakan mana tadi yang HR, mana yang IT, mana yang marketing, mana yang apa sebenarnya staff. Nah, jadi supaya beda-beda harus ada identitas yang berbeda. Nah kalau misalkan ternyata salah input, nah maka tadi solusinya tadi harus dihapus dulu, baru didaftarkan ulang lagi ya formnya, untuk agar dia bisa masuk ke dalam filan yang sesuai sama yang diinginkan. Nah kira-kira seperti itu untuk penomoran pada filan. Fungsinya adalah baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan Marisa. Kalau perbedaan film mode biasa yang tadi sama mode transfer apa? Oke, perbedaan VLAN yang biasa dengan mode trunking. Nah, kembali ke skema yang tadi kita sempat bahas. Kalau yang mode akses biasa, berarti hanya ada satu VLAN. Nah, ketika tadi saya pengen mengembangkan jaringannya, gitu kan, mau upgrade misalkan, Pak ternyata karyawannya semakin banyak, nah kita butuh switch lagi. Butuh switch lagi disambungkan. Nah, maka untuk bisa menghubungkan sisi kantor yang lama ke kantor yang baru atau switch yang lama dengan switch yang baru, di sini kita butuh jembatan. Nah, jalannya jembatan ini namanya adalah trunk. Jadi kalau nggak pakai trunking, ya, HR yang ada di sisi sebelah kiri dan HR yang ada di sisi sebelah kanan itu tidak bisa saling berhubung. Ya, tapi kalau kita sudah menambahkan jalur trunk ini, maka nanti dia bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, oke, sudah 3 penanya. Nah sekarang bergantian saya yang ingin bertanya. Ya. Mungkin kepada yang paling depan, Cecep. Nah, bagaimana cara Cecep kalau mau melakukan penghapusan pada VLAN? Tahu konfigurasinya? Ya, silahkan coba ditulis di depan. Kita lihat sama-sama benar atau tidak konfigurasinya. Tidak ada berarti? Ya. Ya. Gimana teman-teman, benar? Oke, tepuk tangan untuk Cecep. Jadi ini cara kita melakukan penghapusan pada VLAN. Nah, berarti kalau ID-nya di sini berarti apa harusnya? Harusnya nomornya, Ya. nomor VLAN. Kira-kira seperti itu contoh dari bagaimana kita caranya menghapus sebuah ID pada VLAN yang kita salah input atau salah masukkan mendaftarkan si portnya. Seperti itu. Oke, materi sudah kita tuntaskan tentang mode akses dan mode trunk. Ya, berikutnya ini adalah ada skema jaringan, ya, yang nanti harus kalian kerjakan di rumah, dan nanti di minggu berikutnya akan kita review sama-sama tugas-tugas yang sudah kalian lakukan di sisi paket tracer itu. Jadi silakan dilihat di slide terakhir ada soal seperti ini dan perhatikan instruksinya. Ya, kemudian saya harapkan di minggu berikutnya kalian sudah bisa menyelesaikannya. Ya, itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat kalian manfaatkan dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.